Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah, NIM J1 Benor 17061. Saya mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang irigasi tanam rumah kaca atau greenhouse. Latar belakang rumah kaca atau greenhouse merupakan sebuah bangunan tempat budidaya tanaman dengan pengaturan beberapa variabel di dalamnya agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang tanaman yang sedang dibudidayakan. Rumah kaca terbuat dari gelas atau plastik. Rumah kaca menjadi panas karena radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari memanaskan tumbuhan, tanah, dan barang lain di dalamnya. Adapun tujuan bertanam rumah kaca adalah untuk mengetahui pengontrol irigasi untuk mendukung umpan balik sistem keputusan irigasi. Pengertian irigasi tanam rumah kaca. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawan. Fungsi utama irigasi adalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Rumah kaca merupakan sebuah bangunan yang terdiri atau terbuat dari bahan kaca atau plastik yang sangat tebal dan menutup di seluruh permukaan bangunan, baik atap maupun dindingnya. Di dalamnya dilengkapi juga dengan peralatan pengatur temperatur dan kelembaban udara serta distribusi air maupun pupuk. Adapun kelebihan dan kekurangan rumah kaca. Pertama, mendukung hangat mini iklim untuk tanaman yang umumnya tidak akan tumbuh di daerah iklim. Yang kedua, dapat digunakan pada lahan yang sempit akibat bertambahnya pembangunan. Yang ketiga, dapat digunakan sepanjang tahun karena tidak mengenal musim. Pemantauan irigasi di tanaman rumah kaca. Irigasi mungkin berdampak pada produktivitas air tanaman, mempengaruhi hasil buah dan kualitas juga. Namun, kinerja tanaman yang ditargetkan sebagian besar bersifat situasional. Sebagai irigasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk memaksimalkan hasil atau ekonomi kembali. Selanjutnya, sistem irigasi umpan balik. Frekuensi irigasi dapat dipantau dalam sistem tak bertanah dengan mengukur perubahan konsentrasi garam di dalam pelet budidaya. Dalam hal ini, irigasi dimulai ketika substrat listrik konduktivitas meningkat dalam kaitannya dengan konduktivitas listrik larutan nutrisi ke batas tertentu. Misalnya, menggunakan sensor untuk memantau ESI, pH, dan jumlah drainase dapat juga digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi penjadwal irigasi dengan mempertimbangkan transpirasi musim perbedaan. Penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa irigasi di tanah dan produksi tanaman tak dinodai di rumah kaca, di mana penjadwalan irigasi harus sesuai dengan evapotranspirasi diurnal sebagai dipengaruhi oleh lingkungan rumah kaca yang berlaku melalui karakteristik tanah atau substrat dan tanaman. Mayoritas metode irigasi yang digunakan di masa lalu menerapkan umpan maju atau irigasi umpan balik sistem pendukung keputusan. Dan di samping itu, indeks tekanan air dikembalikan berdasarkan pengendaraan tanaman. Namun, ada kesenjangan dalam solusi yang dikomersialkan meskipun ada pekerjaan penelitian yang signifikan di bidang irigasi presisi tanaman rumah kaca. Adalah penting bahwa margin kemajuan yang besar dalam rumah kaca efisiensi penggunaan air dan pupuk dikelola oleh petani. Informasi yang disajikan mengungkapkan kebutuhan untuk pengembangan unit pengendali irigasi komersial untuk memodelkan dan memantau tanah, tanaman, atmosfer, memanfaatkan analisis kecerdasan buatan. Saran
Demikian, semoga bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan memakluminya, karena saya adalah hamba Allah yang tak luput dari salah khilaf. Demikian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.